Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 28 Mei 2021 berjudul Jangan Melawan Orang Jahat. Harus jujur diakui bahwa tidak mudah untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat. Sekalipun seseorang itu lemah atau tidak punya kekuatan, ia cenderung melawan, apalagi kalau merasa dirinya benar. Terlebih untuk orang yang punya kekuasaan, kaya, bahkan punya relasi pejabat. Kebanyakan, bahkan hampir semua, akan melawan ketika ada orang yang berbuat jahat terhadap dirinya. Justru dalam keadaan seperti itu akan dipakai untuk membuktikan siapa dirinya. Itulah filosofi dunia. Itulah yang wajar menurut dunia. Akan tetapi, apa yang Tuhan Yesus ajarkan sungguh berbeda. Ia berkata dalam Matius 5 ayat 39 demikian, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dari sini sangat jelas, Tuhan berkata, jangan melawan, artinya jangan membalas. Aneh dan sepertinya tidak masuk akal. Dijahati, tapi diminta untuk tidak melawan. Dengan kata lain, supaya menerima saja perlakuan jahat itu. Bahkan lebih aneh lagi, ketika Tuhan Yesus berkata, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Di sini perkataan Tuhan Yesus ini tidak boleh diartikan secara harafiah atau secara literal. Karena kalimat itu Yesus katakan berdasarkan budaya Timur Tengah waktu itu, budaya bangsa Yahudi, di mana ketika terjadi pertengkaran di antara dua orang, maka ketika orang yang satu diserang, maka ia diberikan kesempatan atau hak untuk membalas. Jadi, ketika Tuhan Yesus berkata, berikan juga pipi kirimu, maksudnya supaya orang tidak menggunakan haknya untuk membalas. Begitu, saudara. Ini juga mengisyaratkan bahwa Tuhan Yesus tidak menekankan perbuatan yang berdasarkan hukum Taurat. Sebaliknya, perbuatan yang didasarkan atas kehendak Bapa. Itu tidak hanya Yesus ajarkan, tetapi ia sendiri mencontohkan. Yohanes 18 ayat 23 menuliskan, jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Jelas, ketika Yesus ditampar, dia tidak membalas. Dia tidak memberikan pipi kirinya. Jadi itulah yang dimaksud kalimat yang diucapkan Yesus ketika ditampar pipi kanan, berikanlah kepadanya juga pipi
pipi kiri. Sulit memang, tetapi itulah kekristenan. Hal yang senada dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Juga dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedangkan Petrus dalam suratnya juga mengatakan hal yang sama. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang perlu diingat, ketika kita tidak melawan atas perbuatan jahat terhadap kita, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang berkenan di hati Bapa. Dan itu juga berarti kita sedang mengumpulkan harta di surga. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan ketika orang berbuat yang jahat kepada kita? Dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, kita harus mengasihi dan berdoa bagi mereka. Mungkin saudara berkata, kok begitu Pak? Ya memang begitu. Ingat saudara, kekristenan itu bukan agama, tetapi jalan hidup seperti Yesus. Dan itulah yang Yesus lakukan, yang Yesus contohkan. Mungkin sekarang saudara sedang dijahati, diperlakukan semena-mena, disakiti, difitnah. Saya katakan jangan melawan. Sebaliknya doakan mereka saudara. Itu yang harus saudara lakukan. Jangan berkata berat atau tidak bisa. Ya karena sekarang masalahnya bukan lagi berat atau tidak, bisa atau tidak, tetapi apakah saudara mau atau tidak. Kalau saudara mau, Roh Kudus pasti yang akan memampukan. Amin. Tuhan memberkati.